Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channelku. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke, teman-teman, di sini bacaan kita umum. General reading, energinya itu vice versa, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and share videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 24.000 ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Di sini kita menarik energi dia, seseorang yang kalian pikirkan, perasaan dan keadaan dia saat ini. Oke, teman-teman, di sini perasaan dan keadaan dia saat ini. Ada sesuatu yang berakhir dan ada sesuatu baru yang dia mulai. Oke. Sempat ada acara yang dia sedang lakukan, atau sebuah reuni pertemuan dengan seseorang partnernya. Entah dia punya pasangan selain kamu, ya dia di sini baru saja bertemu dengan pasangannya, atau kamu ya, yang dimana bisa jadi di sini dia ada pertemuan dengan teman-temannya ya, tapi bukan mengenai tentang pekerjaan ya, mungkin tentang pertemuan untuk ya ngopi-ngopi, atau pertemuan tidak sengaja gitu ya. Saat ini ada kekhawatiran yang dia rasakan untuk melakukan sebuah pergerakan atau komunikasi. Dia di sini merasa dia nggak bisa untuk menyelesaikan kebingungannya ya. Yang dia bisa lakukan hanya bisa memanifestasi tentang sesuatu. Dia merasa di sini entahlah ya, ada sesuatu rahasia yang sempat terbongkar yang membuat dia berada dalam ketidakstabilan, atau dia berusaha untuk tetap yakin ya, meskipun dia merasa di sini dia masih belum bisa untuk memperbaiki sebuah situasi di dalam hidupnya. Karena ada keadaan dia yang berada di dalam keterpurukan, tapi dia nggak mau menyerah, dia nggak mau berada di dalam kesedihan seperti ini, meskipun dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Oke, jadi seseorang ini tuh kondisinya lagi nggak stabil ya. Pokoknya ada sesuatu yang kalau orang lain lihat, itu tuh dia tuh pasti lagi dalam keterpurukan gitu loh. Tapi orang ini orangnya cukup realistis ya. Jadi logikanya itu bagus banget gitu loh ya. Tapi meskipun perasaannya yang malah kurang bagus ya. Oke. Dimana kalau orang lain ya yang mengalami situasi seperti dia, saya rasa seseorang bakalan terpuruk, sedih, meratapi nasibnya, tapi tidak untuk seseorang yang kalian pikirkan ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang kuat gitu, yang egonya sangat tinggi ya. Jadi itu membuat dia tetap seolah-olah di mata orang lain itu dia bisa terlihat baik-baik aja ya, meskipun banyak sekali masalah yang terjadi saat ini yang harus dia hadapi. Oke, di sini dia nggak bisa untuk fokus dalam satu hal, karena ada beberapa masalah yang sedang dia hadapi, yang sebenarnya dia itu stres banget ya sebenarnya ya.
Ya kalau orang lain udah stres banget, udah bener-bener stres, tapi orang ini itu logikanya main banget gitu. Ya, dia bisa memanipulasi perasaan dia sendiri. Dia bisa memanipulasi keadaan seolah-olah ya udah fine-fine aja gitu. Padahal dalam hatinya sebenarnya ada kekhawatiran, sebenarnya ada ketakutan. Jadi ketakutan itu ada, rasa stres itu ada. Tapi orangnya itu tadi, karena realistis, karena logikanya main banget, dia itu mudah healing. Ya, mudah untuk menstabilkan kembali gitu. Orang-orang seperti ini tuh kalau selesai putus ya, ada kan maksudnya di awal memanglah seseorang itu mungkin ada yang terlihat baik-baik aja, tapi ketika dia lagi sendiri dia bakal terpuruk, teringat dan sebagainya. Enggak, orangnya ini tuh kayak dengan gampangnya melupakan tentang sesuatu, ya, karena egonya itu tinggi banget gitu. Memang nggak bagus ya, karena jatuhnya nanti egois banget orang ini, ya, jatuhnya egois, nggak berperasaan, ya, maunya menang sendiri, nggak pernah mau ngertiin gitu, ya, semena-mena juga, ya. Tapi untuk dirinya sendiri, ya, untuk orang lain mungkin dia egois, tapi untuk dirinya sendiri dia itu bisa semampu itu untuk mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi orang seperti ini sulit banget untuk benar-benar terluka, atau dia itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ya. Oke. Di sini saat ini dia ingin diam, ya, dia ingin diam dari kamu, ya, ingin mendiamkan kamu. Lagi ada sesuatu yang dia pikirkan, tapi bukan berarti dia nggak peduli sama kamu, ya. Dia nggak mau tahu tentang kamu, nggak seperti itu. Dia hanya pingin diam, tapi dia masih sering stalkingin kamu. Jadi ya udah gitu, kayak ngelihat kamu, stalkingin kamu, kamu baik-baik aja, kamu masih sendiri, ya udah deh, aman-aman aja, nggak perlu komunikasi, udah aman gitu, ya. Orang ini tingkat cinta keduniawiannya tinggi banget ya, pengejar dolar gitu, ya, ya. Mencintai kebebasannya. Namun saat ini sempat ada situasi perubahan, itu tadi ya, perubahan keadaan yang harusnya dia terpuruk, tapi dia nggak benar-benar terpuruk gitu loh, ya. Yang dimana ada sesuatu yang berakhir di dalam hidupnya, dan dia akan new beginning, akan memulai sesuatu yang baru. Jadi ada sesuatu yang dia berusaha untuk lepaskan, dia berusaha untuk akhiri, dan dia akan berusaha untuk memulai sesuatu yang baru di dalam hidupnya, ya. Itu tadi ya, andaikan orang lain itu kalau dalam keadaan seperti ini kan paling nggak sedih, sakit hati, ya. Orang ini gampang banget gitu ya, untuk memulai sesuatu yang baru itu gampang banget. Dia merasa ini adalah sebuah keputusan yang bijak untuk dia. Dia nggak mau berlama-lama di dalam sebuah kondisi yang kegantung-gantung. Dia merasa dia harus bisa untuk mengatasi sesuatu yang kalau menurut dia udah nggak layak buat dia, ya dia akan lepaskan.
ya. Meskipun ya misalkan ini nih putus dari kamu, ya misalkan ya dia pergi dari kamu, dia ingin memulai sesuatu yang baru di dalam hidupnya, meskipun ya sebenarnya ada rasa kesepian ya, tapi dia nggak benar-benar yang sedih-sedih banget gitu ya. Jadi jangan berharap ini orang itu bisa sedih gitu, kecuali ada sesuatu hal yang menimpa dia ya. Itu pun dia karena gengsi, karena pandai untuk menutupi ya. Oke. Di sini banyak sekali pengeluaran yang sedang dia lakukan ya. Entah ada tanggungan-tanggungan apa yang dimana di sini dia itu fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu tadi ya, mungkin sesuatu yang selesai atau sesuatu yang sempat ada tujuan ya, ingin memulai sesuatu yang baru. Tentang usaha juga bisa jadi. Ada sesuatu saya melihat yang berakhir di dalam hidupnya, dan ada sesuatu yang dia mulai. Oke teman-teman, kita tutup bacaan kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.